Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Prastudindasari dengan NPM 19144600084, di mana saya dari kelompok 3 membahas tentang materi hak asasi manusia atau HAM pada anak. Untuk itu, saya akan menjelaskan pada bagian pengertian hak asasi manusia pada anak, di mana dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 1 nomor 23 tahun 2002 bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk itu, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam arti melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia. Dan juga perlu dilakukan upaya perlindungan kepada anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk itu, Konvensi Hak Anak memberikan empat hal pokok yang harus dimiliki oleh seorang anak. Yang pertama yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Dari uraian yang saya jelaskan tadi, bahwa hak asasi manusia pada anak merupakan hak anak untuk mendapatkan hidup yang layak dan tidak mendapatkan tindakan diskriminasi. Dari pengertian dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undang di Indonesia yang memberikan pengertian tentang hak sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kata-kata anak terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Hal ini mendukung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Yang kedua yaitu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 menyatakan bahwa anak yang belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin atau menikah. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwakilan. Nama saya Sartika, NPM 19144600091. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pasal-pasal hak asasi manusia tentang anak. Jadi, pasal-pasal tentang anak itu tercantum dalam pasal nomor 28 dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, saya akan bacakan tentang pasal hak anak, hak asasi manusia pada anak pada pasal ke-28B nomor 2, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itulah salah satu contoh dari hak asasi manusia pada anak, pasal ke-28B nomor 2. Kemudian kita akan membahas tentang perlindungan anak sebagai perwujudan hak asasi manusia dan generasi penerus bangsa. Jadi, undang-undang atau pasal-pasal hak anak sudah lama dikeluarkan oleh pemerintah di Indonesia ini. Misalnya saja pada tahun 1979 tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan peradilan anak, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Isi dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini, yaitu perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tentang perlindungan anak ini memiliki beberapa contoh, yaitu satu, non-diskriminal, yaitu semua anak berhak untuk mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak. Yang ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang. Jadi, jaminan terhadap kelangsungan terhadap anak harusnya segala potensi dan yang akan membahayakan anak harus diminimalisir baik di rumah dan di sekolah. Yang keempat adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Jadi, bila anak ingin berpendapat, tetap harus kita hargai. Jangan langsung kita potong dan kita tidak terima. Selanjutnya, pasal-pasal ini mengapa dibuat? Karena kurangnya paham masyarakat tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab atas kesejahteraan dan perlindungan kepada anak. Adapun pentingnya dibuatnya pasal ini yaitu tidak lain dan tidak bukan, karena anak merupakan penerus keturunan dari sebuah keluarga dan seorang anak adalah generasi penerus bangsa ini. Eksploitasi seksual terhadap anak. Eksploitasi seksual pada anak menyangkut tentang agama, psikologis, dan hukum. Perubahan eksploitasi pada seksual anak mungkin tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan anak maupun keluarga. Dalam keadaan atau dalam peristiwa eksploitasi terhadap anak, ada beberapa pasal yang menyangkut atau melindungi terhadap hak anak. Yang pertama yaitu pasal 59. Yang pertama, pemerintah atau pemerintah daerah atau lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus pada anak sebagian diberikan pada ayat 1, sebagian diberikan kepada A, anak dalam situasi darurat, B, anak yang berhadapan dengan hukum, C, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, D, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, E, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, F, anak yang menjadi korban pornografi, G, anak dengan HIV atau AIDS, H, anak korban penculikan atau perdagangan, H, anak korban penculikan atau perdagangan, I, anak korban kekerasan, C, anak korban kekerasan seksual, K, anak korban jaringan teroris, dan L, anak penyandang disabilitas. Yang kedua yaitu masih dengan pasal 59A, perlindungan khusus bagi anak dalam pasal 59 ayat 1A, penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. B, pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan. C, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. D, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
Yang kedua yaitu pasal 66, yaitu pelindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, sehingga sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat 2 huruf D dilakukan melalui a. penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual. B. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. C. Perlibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual. 3. Pasal 776I, yaitu setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan atau melakukan atau menyuruh atau melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak. Yang keempat, pasal 88, yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Materi selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada anak serta contoh kasus pada pelanggaran anak. Saya akan menjelaskannya, yaitu sebagai berikut. HAM dan kesejahteraan yang harus diberikan kepada anak. Pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, pasal 2-8 menerangkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesejahteraannya, yaitu berupa 1. Anak berhak mendapatkan kesejahteraan, keperawatan, bimbingan asuhan dari keluarga maupun dari lingkungan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk hidup sosial yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu anak berhak mendapatkan perlindungan baik dalam saat kehamilan maupun setelah lahir. Yang keempat yaitu anak berhak mendapatkan pertolongan dalam keadaan yang membahayakan atau mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan yang tidak wajar. Yang kelima yaitu dalam keadaan yang membahayakan, anak berhak mendapatkan pertolongan, pertumbuhan, perlindungan. Lalu apa sajakah kasus pelanggaran HAM anak itu? Pada akhir-akhir ini aspek anak-anak telah menjadi korban dari orang dewasa, baik dari keluarga, lingkungan, maupun dari sekolah, di mana pada saat ini krisis ekonomi, rendahnya pendidikan menjadikan anak tidak bisa hidup dengan baik atau tidak bisa hidup dengan kebebasan. Mereka tidak bisa meneruskan pendidikannya, yang menyebabkan mereka menjadi buta huruf, tidak bisa menghitung. Lalu kasus-kasus anak seperti 1, yaitu anak dipekerjakan di bawah umur. Padahal pada anak yang berusia di bawah 12 tahun, mereka masih sangat membutuhkan untuk bermain dengan teman-temannya, kebebasan dengan teman-temannya. Tetapi orang tua ataupun lingkungan luar biasanya mempekerjakan mereka. Lalu yang kedua yaitu anak menjadi tindakan atau objek asusila, di mana
pada saat-saat ini sering terjadi pelecehan anak. Lalu yang ketiga yaitu anak tidak mendapatkan kebebasan untuk bermain, kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk belajar. Padahal pada masa anak-anak ini, anak membutuhkan teman untuk bermain, untuk belajar. Lalu yang keempat, anak menjadi korban kekerasan baik dari keluarga maupun lingkungan, sehingga menyebabkan anak meninggal. Yang kelima yaitu anak pada saat ini sering terjadi atau sering menjadi korban pembunuhan ataupun dibunuh dengan sebab ataupun dengan tidak ada penyebabnya. Yang keenam yaitu anak pada saat ini biasanya menjadi bullying terhadap teman-temannya di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal, yang menyebabkan anak mereka menjadi trauma yang berat, yang menjadikan mereka stres. Lalu kasus yang baru-baru terjadi yaitu tentang anak yang berusia kurang lebih 5 tahun. Itu anak diculik lalu dibunuh dan diambil organ-organnya dan dibuang. Nah, itu merupakan salah satu ham anak, di mana anak menjadi salah satu korban akibat dari orang lain. Padahal itu anak tidak mengetahui apapun yang terjadi, apapun masalah mereka, tapi anak menjadi korban. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.